Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Luki Adi Praja dengan NIM 24.034.064. Saya berasal dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran pada semester pertama. Oke, em, jadi kan kemarin ada penugasan dari soft skill itu disuruh membuat video tentang pencapaian sampai saat ini dan apa saja hal-hal yang telah dilalui untuk sampai ke titik pencapaian itu ya. Mungkin bakalan saya mulai dari menceritakan secara singkat kisah saya dari kecil gitu. Tentang pencapaian saya dari kecil gitulah ibaratnya. Mungkin secara singkatnya saya merupakan anak yang bisa dibilang mungkin bukan bisa dibilang sih, dianggap pintar oleh keluarga bahkan oleh lingkungan juga. Karena saya sejak TK sudah menjadi juara kelas seperti itu. Sejak TK, di SD, sampai kelas 6 pun. Walaupun di kelas 5 dan kelas 6 saya sempat turun di ranking 2 mungkin atau ranking 3 di kelas 6 gitu. Sempat turun dan di SMP juga ya alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan 3 besar lah seperti itu. Tapi waktu di SMA tuh akademik saya menurun. Ya mungkin karena waktu itu kan masa Covid Covid juga ya, Covid-19 itu ya. Dan itu kurang terkontrol sih pada waktu itu diriku. Dan ya di SMA ya hasilnya seperti itu. Mungkin ya bisa 10 besar jadinya. Dan susah untuk masuk 5 besar itu. Terus waktu itu di SMA kelas 1 tuh aku masih belum ada tujuan aku mau jadi apa, aku mau kemana. Intinya dari dulu tuh kayak aku berpikir aku ingin menjadi tentara atau polisi ataupun pilot. Dan itu kan berubah-berubah gitu pikirannya. Dan kemudian waktu kelas 2 SMA tuh aku diajak ngobrol lah sama bapak, diajak ngobrol berdua gitu, ngobrol santai tentang kedepannya gimana. Dan sampailah saat itu bapakku bilang, eh, menyuruhku untuk sekolah di fakultas kedokteran untuk menjadi dokter nantinya gitu. Dan sejak saat itu ya karena aku merupakan orang yang waktu itu belum tahu arah gitu kan. Dan ya gunanya orang tua kan memang mengarahkan anaknya seperti itu kan. Jadi ya saya ikut, saya nurut suruh ke kedokteran. Dan sejak kelas 2 SMA itu ya saya mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk masuk ke fakultas kedokteran kayak menyukai pelajaran kimia, menyukai pelajaran fisiologi, fisika maksudnya seperti itu. Walaupun hasilnya ya belum maksimal, tapi waktu kelas 3 SMA tuh aku sudah mulai mempersiapkan untuk tes untuk masuk ke fakultas kedokteran gitu. Jadi kayak dari awal semester 1 tuh aku udah mulai membeli buku untuk persiapan tes masuk PTN gitu. Dan kemudian sampailah di setengah semester aku memutuskan untuk les seperti itu, untuk private, les private itu di luar. Di secara online sih, di platform terkenal juga sih sebenarnya. Dan sejak saat itu aku mempersiapkan untuk masuk ke PTN, mempersiapkan tes-tesnya gitu. Terus ya sampailah waktu di pengumuman eligible kan waktu itu. Alhamdulillah saya urutan ya 35 lah, alhamdulillah dari sekolah saya. Dan saya memutuskan untuk mendaftar kedokteran juga waktu itu di PTN dengan jalur apa ya, jalur apa namanya, jalur prestasi apa ya waktu itu namanya ya. Jadi kita harus cuman cuman harus masukin nilai rapot gitu. Ya gitu. Terus nah sampailah di pengumuman pengumuman kelulusan kelulusan apa namanya, kelulusan di PTN itu. Dan ya aku ditolak. Dan sejak saat itu aku juga masih tetap
masih tetap nyiapin buat tes di PTN karena aku tahu nilaiku waktu itu kurang besar dan kalau untuk bersaing di FK dengan jalur prestasi itu menurutku masih kurang banget gitu. Kemudian saya memperjuangkan itu. Aku apa namanya? Belajarlah setiap hari, setiap pagi, setiap malam, selalu memikirkan untuk persiapkan tes itu. Dan sejak saat itu ya mainku juga kurang gitu. Dan tibalah saatnya kelulusan kan, habis kelulusan itu kan kita baru melaksanakan tes, tes untuk masuk ke negeri gitu. Dan sampailah ke titik itu kan. Kemudian aku tes lah. Ya, dan dan lagi. Mungkin karena waktu itu belajarnya juga masih belum terstruktur ya. Belum tahu caranya gimana caranya belajar yang benar gitu. Jadinya ya hasilnya kurang maksimal juga. Dan ya waktu pengumuman disitulah agak kecewa juga, gak keterima, ditolak gitu. Daftar juga di PTN, beberapa PTN kan itu. Daftar daftarnya jalur SNBT itu kalau itu namanya. Kemudian sewaktu tolak itu aku agak pusing sih sebenarnya jujur. Pusing kayak bapak nanyain terus, ini mau daftar kemana? Ini jadinya daftar kemana ini? Gitu. Terus sejak saat itu aku browsing-browsing lah di internet, browsing-browsing, dan aku hmm, dapatlah ada UMS, UAD, dan UMY. Nah, aku daftarlah ketiga-tiganya itu. UMS dan UAD dan UMY itu jalurnya prestasi. Tapi ketika saat itu kan mungkin seminggu lagi pengumuman kelulusan di UAD atau 2 minggu lagi, saya diharuskan untuk pergi ke Jawa gitu. Kayak UMS tuh kayak tiba-tiba mengalihkan aku ke tes CBT-nya. Jadi mau nggak mau ya aku harus ke Jawa waktu itu. Ya dengan nekatnya aku kan yang belum pernah keluar dari Lampung. Oh iya, aku dari Lampung ya kenalin. Aku belum, saya belum belum nyebutin asal daerahnya. Oh iya dari Lampung. Ya dengan nekatnya aku dari Lampung kan ke Jawa. Waktu itu ya diizinin nggak diizinin oleh bapak. Dari mbah juga sampai mbah sampai ibaratnya kalau bahasa Jawanya apa ya mimpi kemimpen apa sih lupa sih mimpi lah kayak mimpi aku di sini kesusahan karena saking takutnya kan karena nggak pernah keluar ya dari kakek gitu takut juga ya pada waktunya itu ya tetap berangkat saya dan waktu itu dengan kekhawatiran bapakku kan aku dicariin lah travel biar enggak ya namanya orang tua ya khawatir sama anak kan wajar gitu kan nah cariin travel dan alhamdulillah di travel itu ya cuman 2 orang sih isinya sampailah saya di Solo itu 36 jam sampai Solo tapi itu perjalanannya sangat perjalanan yang sangat inilah sangat membuat pengalaman yang sangat bagus itu kayak kita bisa melihat Jawa dengan sedetail itu loh karena jujur aku kan dari suku Jawa juga walaupun aku tinggal di Lampung aku lahir di Lampung tapi kakekku itu dari Jawa sini yang terkena apa ya transmigrasi apa dulu itu ya itu gitu ya, saya suku Jawa jadi bisa bahasa Jawa juga nah sampailah di Solo kan waktu itu dengan persiapan dari rumah aku sudah mencari penginapan aku sudah SMS udah booking untuk seminggu gitu jadi aku berangkat naik travelnya nganterin aku ke tempat itu ya udah tinggal duduk aja gitu sampailah di Solo makanan pertama yang aku makan di Solo adalah gudeg entah kenapa ya karena waktu itu kan udah jam 10 malam sih aku udah sampai sana lapar banget aku terus keluar ada bapak-bapak kan pak nanya lah tempat makan terus diarahin ke tempat gudeg itu tapi enak banget gudegnya lanjut ke inti kemudian aku tes di WMS lah dan ya nggak lolos lagi dan kemudian itu 3 hari menjelang kelulusan pengumuman kelulusan di UAD aku pindah ke Jogja
setelah seminggu itu kan ke Jogja, aku mencari lah di sini tempat penginapan juga. Aku booking 1 minggu lagi di sini. Dan waktu itu alhamdulillah lolos yang UAD, yang UMY nggak lolos. Oke, kemudian di UAD itu kan ada tes-tes ya, tes-tes biasalah, tes tahap 2 tahap 3 gitu di kedokteran. Dan itu merupakan sebuah pencapaian juga sih, pencapaian karena sejauh ini loh, karena perjuangannya itu kalau dipikir-pikir ya Allah, sampai jam mainnya kurang banget dulu, bahkan ya seperti itulah perjuangan ya. Kemudian alhamdulillah saya keterima akhirnya setelah melewati tahap-tahap tes yang banyak itu untuk masuk ke dokteran kan, melanjutkan. Dan itu setelah diterima kan, aku pulang lah, disuruh pulang sama bapak karena waktu keberangkatan kebetulan kan kedokteran di tahun pertama itu disuruh nginep di Persada dulu. Jadi tinggalnya di Persada, di pesantren gitu di tahun pertama. Nah itu untuk keberangkatannya kan tinggal 1 bulan lagi. Jadi ya tadinya niatnya sebenarnya mau lanjut ke kampung Inggris di Jawa Timur. Sekalian jenguk keluarga di sana kan. Soalnya udah lama banget nggak ketemu. Sejak TK apa ya, terakhir kali ya. Tapi bapak menyuruh lah pulang. Ternyata di rumah tuh dibuatin syukuran gitu, alhamdulillah ya. Ya bapaknya juga ikut senang, orang tua juga ikut senang, kakek nenek juga ikut senang semua. Ya semuanya senang lah, makanya dibuatin syukuran. Mau nangis ini. Ya lanjut, ya setelah syukuran itu ya aku mempersiapkan lah untuk, ya aku sempat private bahasa Inggris itu dalam waktu sebulan. Aku pulang ke rumah kan, ada waktu sebulan tuh aku ke les bahasa Inggris gitulah ibaratnya, les bahasa Inggris. Nah, ke situlah aku. Jadi kayak 1 bulan itu tetap nggak kosong. Jadi beratnya ya itulah. Dan waktu berangkatan lah tiba. Waktu itu karena aku udah pernah ke Jawa kan, aku dibolehin naik bis gitu. Naik bis. Ya sampailah di sini kan cuman berapa jam ya, berangkat jam 1 siang sampai sini jam 6 6 pagi. Bentar lah, lebih sebentar daripada travel tadi 36 jam itu. Oke, sampai di sini ya seperti biasa lah. Nggak seperti biasa sih. Aku mendorong koperku kan ke asrama ini, kebetulan deket, dorong menarik itu waktu itu masih kepagian, para para penjaga, para ustadz tuh masih masih belum standby gitu. Tapi tetap dibolehin karena aku jelasin aku dari mana, aku jelasin aku dari kapan di bis gitu kan. Di situ kan, kemudian ya hari-hari berjalan biasa di persada ya, pasti ada yang namanya adaptasi kan, yaitu apalagi di kedokteran yang sepadat itu kegiatannya. Ada tutorial, ada keterampilan klinis, ada kelas pakar, terus ada praktikum. Nah itu, terus ada ujian, ujian-ujian lah. Ya gitulah. Tapi ya jujur aku senang bisa masuk ke kedokteran ini. Bukan aku doang yang senang, dan orang tuaku, bahkan keluarga besarku, bahkan lingkunganku juga sempat senang. Ya senang melihat ada di lingkungannya ada yang belajar di Fakultas Kedokteran. Ya waktu syukuran itu juga kami meminta doa kepada keluarga juga, kepada lingkungan juga agar di kelancaran untuk melanjutkan pendidikan ini di UAD, Fakultas Kedokteran di Universitas Ahmad Dahlan gitu. Ya, itu juga merupakan pencapaian, bukan terbesar sih ya, ya mungkin itu pencapaian juga itu. Karena ya kita harus mensyukuri kan, belum tentu semua orang bisa seperti kita gitu. Kita harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan hari ini gitu. Ya mungkin sampai situ saja sih, curhat, refleksi diriku gitu. Cerita tentang perjalanan hidupku, jadi cerita tentang pencapaianku sampai saat ini gitu. Oke, mungkin sampai situ saja ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.